Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dakmur Salim, NIM 70600 117003, mahasiswi program studi pendidikan dokter yang akan membawakan sedikit penjelasan materi perkuliahan kegawat daruratan obstetrian pediatri tentang pendarahan antepartum. Jadi yang pertama, apa sih itu pendarahan antepartum? Jadi, pendarahan antepartum merupakan pendarahan pervaginam yang terjadi pada usia kehamilan di atas 22 minggu. Adapun klasifikasi dari pendarahan antepartum ialah plasenta previa, solusio plasenta, dan fase previa. Namun, di antara ketiga ini, plasenta previa dan solusio plasenta merupakan penyebab terbanyak terjadi pendarahan antepartum. Yang pertama, plasenta previa. Jadi, plasenta previa merupakan plasenta yang berada di segmen bawah rahim yang menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum. Etiologinya belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan plasenta previa, seperti usia ibu, paritas, cacat rahim seperti bekas sesio sesar, miomektomi, perempuan perokok, dan gemeli. Nah, untuk usia itu rentan di usia di atas 35 tahun dan di bawah 20 tahun, dikarenakan vaskularisasi dari DSI2 itu belum memadai sehingga terjadi proses peradangan yang menyebabkan plasenta akan mencari tempat terbaik untuk berimplantasi. Begitu pula dengan paritas yang tinggi. Jadi multipara itu mempunyai resiko tinggi untuk terjadi plasenta previa. Nah, klasifikasi dari plasenta previa dari gambar stage PEM pertama adalah plasenta previa letak rendah. Jadi, plasentanya ini berada dari 3-4 cm dari tepi ostium uteri internum. Sedangkan di gambar stage 2, itu plasenta previa marginalis. Jadi, dia berada di tepi ostium uteri internum. Sedangkan di stage 3 ini, plasentanya itu menutupi sebagian ostium uteri internum. Sedangkan di gambar stage 4, itu plasenta previa totalis atau komplit, jadi dia menutupi seluruh ostium uteri internum. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosisnya? Jadi yang pertama adalah anamnesis. Jadi kita tanyakan apakah ada pendarahan, apakah ada rasa nyeri, warna dan frekuensi banyaknya pendarahan. Nah, pada kasus plasenta previa, biasanya itu ada keluhan pendarahan pervaginam yang berwarna merah segar tanpa disertai nyeri, dan biasanya berhenti dengan sendirinya. Lalu untuk pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan in speculo didapatkan darah pada ostium uteri externum. Nah, catatan bahwa pada pemeriksaan fisik tidak boleh melakukan vaginal torture pada pendarahan antepartum. Untuk pemeriksaan penunjang yaitu dengan USG untuk menentukan letak dari plasenta. Nah, untuk tata laksananya, yang pertama ada terapi konservatif dan terapi aktif. Nah, terapi konservatif ini bila pendarahannya berhenti dan waktu kehamilan di bawah 37 minggu, maka segera rujuk. Pasien dipulangkan untuk rawat jalan jika keadaan umum ibu itu yang baik, tempat tinggal pasiennya itu dekat, dan janin masih hidup. Nah, pada terapi konservatif ini bisa dilakukan dengan istirahat baring, berikan antibiotik profilaksis, dan hematinik. Sedangkan jika pendarahannya tidak aktif dan waktu kehamilannya di atas 37 minggu, maka lakukan terminasi kehamilan. Nah, untuk terapi aktif ini dilakukan jika pendarahan aktif tanpa membadai usia kehamilan, keadaan umum ibu tidak baik saat masuk, pendarahan yang berlanjut yang mengancam nyawa, janinnya mati, dan didapatkan shock. Jika dapatkan shock, maka lakukan ABC, yaitu pantau dari airway-nya, breathing, dan circulation. Nah, pada keadaan shock ini maka kita lakukan resusitasi cairan, pasang O2, dan kateter, dan segera rujuk. Nah, di sini plasenta previa dilakukan persalinan pervaginam atau perabdominam. Namun indikasi dari seksio sesar ini seperti plasenta previa totalis, pendarahan banyak tanpa henti, resusitasi yang abnormal, pangkulian sempit, serviks belum matang, dan gawat janin. Yang kedua adalah solusio plasenta. Jadi, solusio plasenta ini adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya sebelum bayi lahir. Nah, etiologinya juga belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan solusio plasenta, seperti dari usia ibu, paritas, riwayat solusio plasenta sebelumnya, hipertensi, merokok, trauma, dan gangguan pembekuan darah.
Adapun klasifikasinya, jadi klasifikasinya ada solusio plasenta ringan, solusio plasenta sedang, dan solusio plasenta yang berat. Jadi berdasarkan gejala klinis, jadi yang pertama ada solusio plasenta yang ringan. Jadi di sini luas plasenta yang terlepas tidak sampai dari 25% atau di bawah 1/6 bagian. Jumlah darah yang keluar biasanya di bawah 250 ml, uterusnya tegang, belum ada tanda renjatan, janin masih hidup, dan fibrinogen plasma di atas 120 mg. Sedangkan solusio plasenta sedang, itu luas plasenta yang terlepas itu di atas 25% atau 1/4 sampai 2/3 bagian. Jumlah darah yang keluar di atas 250 ml, uterusnya tegang, tanda renjatannya positif, ada gawat janin, dan fibrinogen plasma 120 sampai 150 gram. Sedangkan solusio plasenta berat, luas plasenta yang terlepas di atas 50% atau 2/3 bagian, janinnya meninggal, tanda renjatannya positif, uterus tegang dan kontraksi tetanik, dan jumlah darah mencapai 1000 ml. Nah, bagaimana mendiagnosisnya? Yang pertama, anamnesis. Jadi, riwayat pendarahan pervaginam yang berwarna coklat tua atau berwarna kehitaman dan didapatkan gerak janin yang berkurang atau hilang. Pemeriksaan fisiknya didapatkan uterus tegang terus-menerus dikarenakan plasenta ini dianggap sebagai benda asing oleh tubuh sehingga uterus akan menegang. Nyeri tekan pada uterus, DJJ bradykardia atau menghilang. Sedangkan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan USG. Nah, bagaimana terlaksananya? Bila didapatkan shock, maka lakukan ABC, pasang infus, pasang O2, dan kateter, dan siap untuk rujukan. Tergantung gejala klinisnya, jika dapat solusio plasenta ringan, maka istirahat baring, pemberian tokolitik untuk mempertahankan kehamilan, sedangkan solusio plasenta yang sedang dan berat, maka pemberian transfusi darah, amniotomi, infus oksitosin, dan lakukan seksio sesar. Nah, yang ketiga adalah fase previa. Fase previa ini adalah keadaan di mana pembuluh darah janin berada di selaput ketuban dan melewati ostium uterin tenum dan insersinya di tali pusat. Nah, cara mendiagnosanya, teraba pembuluh darah pada selaput ketuban, pemisahan dapat dilakukan dengan inspekulo atau amnioskopi. Bila terjadi pendarahan diikuti dengan DJJ yang tidak beraturan, darah berasal dari janin, dan pemisahan penunjang seperti USG Doppler color, pemisahan APT, dan tes Kleiner-Becker. Nah, inilah beberapa gambaran dari fase previa. Bisa kita lihat terdapat pembuluh darah di selaput ketuban. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan tentang pendarahan antepartum. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.